Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 dari Bioda 19. Perkenalkan diri saya Edric Bubi dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya Hani Rizky Syahila dari Fakultas Sains dan Teknologi. Saya Muhammad Avanda Fitra Pangestu dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Saya Firdarnanda Tristiawan dari FST. Saya Nurjawa Gesaktiva dari Fakultas Teknologi Maju Multidisiplin. Nama saya Benhar Betles Surenggono dari Fakultas Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan tentang tugas field study biologi kami. Di sebelah Fakultas Vokasi Universitas Airlangga terdapat penumpukan sampah. Terdapat kantong-kantong besar maupun kecil berisi sampah di sekitar fasilitas tersebut, serta gerobak dan kontainer berisi sampah. Tidak hanya itu, sampah bisa terlihat terkelola dengan tidak baik. Tidak ada indikator bahwa sampah dipisah sesuai dengan kategorinya. Selain itu, sampah yang menumpuk mengeluarkan bau yang tak sedap yang dapat dicium dari dalam Fakultas Vokasi. Juga dapat diamati bahwa tempat penumpukan sampah ini berada di dekat pemukiman warga. Ada juga warga yang hidup di sebelah tempat tersebut, bahkan beraktivitas sehari-hari. Juga ada saluran air yang terlihat secara jelas tercemar dengan plastik-plastik dan sampah yang digunakan oleh warga di daerah tersebut. Pada pembahasan ini, yang dibahas adalah sampah MSW atau Municipal Solid Waste yang didefinisikan sebagai sampah non-oda dan non-emisi sewage yang termasuk sampah akibat rumah tangga dan dapat ditemukan di tempat ini. Pengelolaan sampah yang kurang maksimal dapat menyebabkan polusi udara, polusi tanah, mencemari badan air apabila dibuang di media tersebut, dan apabila dibakar dapat merusak lapisan ozon. Sampah seringkali dikelola dengan tidak benar dan dapat menyebabkan bau yang tak sedap, pemandangan yang tak elok, serta menjadi media untuk serangga dan binatang-binatang lain yang dapat menularkan penyakit untuk berkembang biak. Riset telah menunjukkan bahwa berada dalam 5 km di dekat tempat penumpukan sampah terasosiasi dengan penyakit seperti asma, tuberkulosis, diabetes, dan depresi, yang bahkan tetap ada setelah faktor sosioekonomi dikontrol. Efek kesehatan dari pemaparan akan sampah juga terbukti akan tetap ada dan konsisten, serta dapat direkasakan di tempat lain. Seringkali di daerah yang kurang terkembangkan, perhatian akan masalah ini tidak memadai. Di Asia, daerah yang mengandung limbah berbahaya, termasuk PB atau timba, didapati pada tempat pembuangan sampah, khususnya tempat yang tidak dikelola dengan baik. Bahkan di Afrika, penumpukan sampah yang mengandung limbah berbahaya dikategorikan 3 teratas dalam menyebabkan risiko untuk kesehatan. Bicara tentang air yang tercemar terkait dengan transmisi penyakit seperti kolera, diare, disenteri, dan penyakit-penyakit lain. Serta 7,5% dari kematian yang berkaitan dengan diare disebabkan oleh praktek ketidakbersihan di saluran air tersebut. Solusi dari masalah ini berupa mengelola limbah yang ada. Salah satunya adalah mengolah limbah dengan teknik composting. Definisi kompos sendiri adalah metode mendaur ulang limbah di dalam kondisi aerobik atau konversi terkendali dari limbah produk organik dengan bantuan mikroorganisme. Kompos tidak seperti metode lain yang menangani limbah dengan membakar, menumpuk, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, apabila dilakukan dengan benar, pencemaran kompos itu minim dan biaya operasinya rendah serta dapat menjadi sumber penghasilan. Proses dari membuat kompos ini juga mencegah air di dalam tanah tercemar jika dibandingkan dengan metode membuang sampah dengan menumpuknya di daratan. Di dalam proses membuat kompos sendiri, mikroba-mikroba yang patogenik akan dibunuh oleh enzim-enzim yang dihasilkan oleh proses tersebut. Sebagai contoh, POP atau Persistent Organic Pollutants yang terkenal akan bahayanya merusak lingkungan dapat dinetralisirkan sebagian, bahkan sepenuhnya dengan proses kompos ini. Kompos sendiri memiliki beberapa kekurangan, yaitu pertama, kumpulan dari limbah
Municipal Solid Waste atau MSW biasanya berisi konsentrasi logam berat yang lebih tinggi serta pengelolaan yang buruk dalam membuat kompos dapat meningkatkan bioaerosol dan bau busuk saat membuat kompos. Selain itu, terdapat resiko seperti kualitas kompos yang kurang baik dan waktu membuat kompos yang lebih panjang, dan tentunya dapat ditemukan patogen-patogen yang terdapat pada kompos yang dapat membahayakan kesehatan manusia seperti E. coli dan Salmonella, serta Thermoactinomyces yang mungkin bisa ada di dalam kompos tersebut. Dalam solusi kami, kompos yang disusulkan adalah kompos yang ditambahkan dengan biochar 3% yang dapat meningkatkan kecepatan kompos sampai dengan 20% tanpa secara signifikan mengubah hasil sekunder berupa polusi udara dalam bentuk gas-gas. Biochar sendiri adalah biomasa yang melalui pirolisis dengan lingkungan yang terkontrol, misal tanpa oksigen. Dengan mencampurkan biochar, suhu puncak di fase termofilik lebih tinggi dan fase itu menjadi lebih cepat, di mana fase termofilik ini adalah salah satu proses atau fase yang dialami oleh tumpukan kompos saat melalui proses kompos tersebut. Berikut adalah referensi yang kami gunakan untuk hal ini. Terima kasih untuk perhatiannya.